Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 13 Agustus 2024, hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Nah, oke, di sini saya sudah kembali ya. Jadi hari Jumat kemarin dan hari Senin kemarin ya sudah saya bilang tidak ada analisa, dan jika pun ada analisa itu bukan saya yang isi, dan ternyata nggak ada analisa ternyata ya. Tapi yang penting sudah clear ya kemarin perjalanan ini XAUUSD-nya kemana ya kan. Dan sekarang kita mulai lagi untuk minggu ini adalah minggu yang padat ya. Seperti biasa kemarin saya sudah buat analisanya. Kayaknya kemarin itu hari Kamis ya, kayaknya saya prediksikan itu kan market akan bergerak naik mengikuti ataupun mengejar pivot dari daily yang ada di 2414 ya, dan kemudian di sini ada 2432 sempat di respect oleh market ya kan. Kemudian berhenti di 2452 di respect, kemudian drop karena di sini ada satu area supply juga, tapi dropnya cuma sedikit ya. Tapi lumayan sih dari 2455 sampai 2444 ya, 100 pip lebih ya. Kemudian ingat di sini ada area supply dan di sini adalah original area supply-nya. Oke. Jadi seperti biasa ya, karena saya tahu kalian masih ada yang tidak peduli dengan fundamental ya kan. Jadi di sini saya bahas secara teknikal dulu. Nanti bagi yang peduli tentang fundamental dan kenapa ini pergerakannya ekstrim naik ya. Lebih tepatnya ini kenapa ini naik terus, tidak ada retracement sama sekali ya, tidak ada kewajaran dalam market membuat kenaikan. Ya, itu nanti dari segi fundamentalnya. Oke, dari segi secara teknikal, oke, kita akan bahas dari time frame yang besar. Ya, seperti biasa, ingat ini monthly sudah flip bullish ya, tapi ingat kita masih punya waktu lagi 17 hari dan ini adalah minggu kedua di bulan Agustus ya, yang dimana sebenarnya minggu ini adalah penentuannya ya. Kalau minggu ini pergerakan ya total ya, ini kan monthly ya. Kalau minggu ini market masih bisa stay ya, berarti sampai penutupan di hari Jumat. Karena ini adalah penentuannya. Jadi kalau sampai minggu depan kita masih bisa melihat peluang turun, wah itu kemungkinan ada berat itu market membuat all time high. Tapi kalau misalnya market pada minggu ini ya, ingat ini time frame monthly, tapi yang saya proyeksikan adalah tetap pada mingguan. Jadi kalau mingguannya di sini harga masih bisa stay di atas pembukaannya yang ada di harga berapa ini ya, di 2447,5 ya. Berarti kan dalam perjalanannya menuju nanti di hari Jumat, berarti kan sekarang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, lagi 4 hari ya. 4 hari it's okay lah, marketnya itu mau naik turun ya terserah. Yang penting nanti di hari Jumat itu penutupan weekly-nya nanti ya, penutupan weekly-nya kalau bisa di atas 2447, dan itu berarti menandakan secara monthly market masih bisa stay di atas 2447 pada minggu kedua. Jadi dengan masih stay di atas 2447 pada minggu kedua, pada minggu ini, berarti kemungkinan besar ya, ingat ini masih kemungkinan market bisa membuat all time high yang baru, berarti bisa nyampe 2500 ya. Itu masih syaratnya ya, ingat pas ini hari Selasa masih lama. Oke, itu dari segi monthly. Yang penting syaratnya sudah kena ya. Ingat kemarin sudah saya katakan pada hari Senin, hari Senin kayaknya ya, oh bukan, hari Kamis tanggal 1 ya. Kalian bisa rewind lagi analisa saya di hari Kamis tanggal 1 Agustus bahwa saya menginginkan market itu ya antara dia meretest sepertiga, berarti kena di 2431, atau dia meretest setengahnya atau enggak sampai ke high di bulan Juni. Ya, benar aja marketnya turun ya. Yang penting ini marketnya sudah mengambil semua kriteria yang saya inginkan ya. Jadi kalau ini mau marketnya bergerak bullish ke atas ya, mau membuat all time high entah itu di 2500, 2600, terserah. Yang penting ini marketnya sudah sip ya. Jadi apapun bisa terjadi. Dan ini kalau all time high saya juga sudah tidak kaget, sudah tidak ya, intinya kalau ini all time high ya sudah wajar. Kemudian dari segi weekly, ingat dari segi weekly kemarin ya. Oh sorry, salah kepencet. Nah ini dari segi weekly ya, dari segi weekly ingat apa yang sudah saya katakan kemarin
ya kan, di sini dan di sini ya, betul ya. Ya, dari dua all time high di sini kalian ingat gambar kotak ya. Kalian gambar kotaknya di sini ya. Kemarin sudah saya katakan juga kalau di 2 minggu yang lalu itu kan candlenya close di atas 2431 yang berarti menandakan marketnya bullish. Tapi di minggu lalu itu kan marketnya drop turun tuh. Nah, drop turun parah. Dia mengambil ya, kalian sebut ini sebagai area order block lah, kalian sebut ini sebagai area demand, kalian sebut ini sebagai unfilled order, wah terserah lah ya. Itu sudah masuk, yang penting masuknya itu ya, sudah saya katakan ini marketnya masuk cukup dalam dan dia nge-swipe low pada minggu lalu yang ada di harga 2369 ya, 2369 berarti dia sudah ngambil minggu lalu low. Berarti kemungkinannya market bisa mengambil high yang ada di 2477 dan ini pun sudah ngambil sebenarnya ya. Oke, bahas dulu sedikit. Ini dia ngambil low ya kan, ngambil low yang ada di 2469. Kemudian dia marketnya bergerak naik. Kemarin sebelum saya tutup analisa di hari Kamis gitu kan, saya sudah bilang kalau bisa market itu antara tutup di atas 2431 atau di bawah 2417. Dan sekiranya kalau 2417 ya berarti di sekitaran 2400, 2410. Itu berarti menandakan ini potensi menjadi fake out. Dengan market ini close di 2430 ya, ini kan bisa dibilang berhenti di area resistennya. Ya walaupun ini kalau kalian kasih toleransi sedikit nggak masalah ya. Ini kan berhentinya ini di 2430,12. All time high di bulan April tanggal 8 itu di 2431. Ya ini berjarak cuma 10 pip kurang sih nggak masalah ya. Ini kan berjarak berapa ini? Ini hanya berjarak 38 dikurangi 12 berarti ya beda lagi dikit lah ya, beda lagi dikit banget. Jadi kalau kalian toleransikan berarti ini marketnya berhenti di area resisten. Ya, berhenti di area resisten, lebih tepatnya berhenti di atas ataupun tepat di zona atas dari area resisten tersebut. Oke, yang berarti menandakan market di sini cenderung akan membuat kenaikan lebih tinggi ya, karena marketnya sudah nge-sweep low yang ada di minggu lalu, kemudian juga close-nya di atas resisten, berarti pada minggu ini potensialnya adalah market bisa membuat kenaikan lebih tinggi. Tapi karena kemarin saya nggak buat analisa ya kan, hari Senin sebenarnya ya, pada saat hari Senin itu dengan kejadian seperti ini kan marketnya dropnya panjang banget ya kan. Ini dropnya kan panjang banget nih. Ini kan dropnya dari, kalau saya ukur ya, kalau diukur itu dari ini ya biar oke. Dari 2430 sampai low-nya itu di 2464. Jadi bisa dikatakan dropnya ini kan sejauh 660 pip. Nah, dengan drop 660 pip seperti ini, sebenarnya ya kemarin itu marketnya kan cuma buat drop kecil banget ya, kecil banget dropnya, itu hanya 63 pip apalah, drop cuma ekor 63 pip. Saya worry sebenarnya. Kenapa saya worry? Memang dia sudah close bisa dikatakan di area resisten, tetapi apakah ekor ini, apakah pembukaan kemarin ya di hari Senin dengan hanya turun sebanyak 63 pip cukup untuk membuat kenaikan lebih tinggi? Saya rasa kurang ya, saya rasa kurang. Walaupun di sini memang dia dalam minggu ini kita bisa melihat kenaikan lebih tinggi, tetapi dengan ekor yang hanya pendek kecil banget seperti ini, saya rasa sih nggak bisa market itu lanjut lebih tinggi, kecuali ya hari Senin kemarin itu marketnya turun mengambil at least setengah, atau kembali lagi ya bahasanya setengah atau sepertiga dari candle di minggu lalu. Berarti ya at least dia turun sampai ke 2412 atau ya sampai 2417, 2416. Ini pun sepertiga. Ya, ini pun sepertiga. Kalau ekornya sudah sepanjang ini, sudah mengambil at least sepertiga, mungkin ekstrim sampai setengah ya. Setengah berarti di 2400. Ini kan berarti setengah dari ekornya. Kalau sampai setengah sih mungkin ya itu cukup ekstrim saya katakan. Jadi kalau sudah ngambil setengah ataupun 3/4 ataupun 70%, itu mungkin sudah termasuk ekstrim. Tapi kalau dia turunnya cuma 2/3 ataupun cuma 30% gitu kan, atau enggak ya 25%, ya sekitaran 2417, 2415 gitu kan, atau enggak sampai ya
wajarnya di 2410 gitu kan. Itu masih bisa saya katakan ini turun yang bagus, dan kalau dia flip bullish ya udah marketnya kecenderungannya bisa lanjut naik, bahkan ya dia bisa nge-sweep high yang ada all time high di minggu lalu. Bukan minggu lalu sih, di minggu-minggu sebelumnya yang di 2483, dan nge-swipe high yang ada di 2 minggu yang lalu di 2477. Nah, tapi dengan ekor pendek seperti ini, kecil doang, berarti ini kan bisa saya katakan nggak ada ekornya. Nah, market itu ternyata lari dulu ya. Senin kemarin marketnya lari cukup tinggi, ya kan? Kemarin ya hari Senin ya, coba sebentar. Hari Senin kemarin itu total kenaikan adalah sebesar dari market open ya, saya nggak peduli ekornya. Itu adalah sejauh 429 pip. Ya, kenaikannya cukup tinggi 429 pip. Jadi dengan kenaikan cukup besar seperti ini, dengan tidak adanya bisa saya katakan nggak punya ekor, worry-nya adalah ini market pada minggu ini hanya sekedar untuk mengambil area resisten ataupun hanya untuk mengambil area supply yang kemarin sudah saya gambar sekitaran ini ya, untuk membuat drop lebih jauh ke bawah. Saya nggak pengen sebenarnya sepertinya seperti ini ya, saya nggak pengen. Kenapa? Kalau market pada minggu ini dengan dia turun sedikit kemudian naik, dengan turun sedikit kemudian naik ya, dan dia mengambil area supply ataupun menyentuh area resisten orisinil dan kemudian drop, maka potensialnya pada minggu ini bisa menjadi flip bearish. Ya, kalau sampai ini flip bearish pada minggu ini dan tutup di bawah 2417, berarti ini ya mana kita kasih ya. Nih. Berarti yang ada weekly di tanggal 29 Juli dan juga weekly yang ada di minggu lalu tanggal 5 Agustus bisa saya katakan itu adalah fake out. Ya, berarti di sini adalah bullish, kemudian bearish, kemudian jika ini flip bearish penutupannya, apalagi tutupnya di bawah 2417 pada minggu ini, maka potensialnya itu akan menjadi bearish. Ya, tetapi tidak untuk kemungkinan loh ya. Ini kan masih hari Selasa, kita masih punya lagi 3 hari. Tapi kalau misalnya ini marketnya turun, ya kan, turun dalam ya, memenuhi kriteria yang saya inginkan, ya, marketnya turun dalam, ya, turun dalam sampai ke 1/3, 2/3, ataupun 30% ya, sekitaran 2417, 2415, dan kemudian naik lagi. Ingat ya, opening candle pada minggu ini itu ada di 2430. Jadi kalau dia marketnya turun memenuhi kriteria dengan mengambil ekor at least 30%, ya sekitaran inilah ya, kayak tadi yang saya katakan, turun kemudian dia flip bullish lagi, dan walaupun close-nya itu di 2440, 2442, it's okay, nggak masalah, karena berarti sesuai dengan pandangan monthly yang tadi saya inginkan ya kan. Berarti harus tutup di monthly-nya kan berarti harus tutup di atas 2447. Berarti secara weekly ya, berarti kalau bisa ya, market itu misalnya ini memang turun ya, lagi beberapa hari turun, misalnya turun membuat ekor sampai 2415 atau enggak sampai 2420 gitu kan, enggak sampai ekstrim 2410, kemudian marketnya naik lagi ya, marketnya turun kemudian dia naik lagi flip bullish dan penutupan weekly berada di atas 2447 atau enggak di atas 2450. Ya udah, berarti dengan kondisi seperti ini ekor bawah kan lumayan cukup membuat kenaikan dengan ekor atas yang tidak terlalu besar. Ya udah, berarti bisa saya katakan di minggu depan itu bisa positif membuat all time high dan bisa mengambil high di 2483. Seperti itu kalau memang marketnya mau turun dulu membuat ekor ya. Tapi kalau misalnya ini beberapa hari ya, sampai hari Kamis misalnya, kalau sampai hari Kamis marketnya tidak mau membuat ekor ke bawah, ya udah, berarti kita positif akan bisa naik sampai ke 2483 sampai 2477. Itu ya. Sebenarnya sih saya inginkan weekly itu turun dulu, turun sampai 2418, 2420, kemudian lanjut naik, itu lebih enak sih sebenarnya. Tapi kalau marketnya nggak mau turun dan terus naik, ya udah kita adaptasi, berarti marketnya itu tidak mau turun dan lebih condong untuk bisa bergerak lebih tinggi ke atas, gitu sih. Ya, itu dari segi weekly. Kemudian dari segi daily, kita sudah bukan kita sih, ya kalau kalian nih seperti yang sudah saya katakan ya, ini adalah area resisten ya, sekali lagi ini adalah area supportnya ya.
Ini adalah area supportnya, kemudian ini adalah pivotnya. Oke, kalian sudah tahu, saya katakan berulang kali pada saat analisa dari awal Agustus. Ini adalah resisten itu di sekitaran 2476, 2477, kemudian pivotnya ini ada di 2414 dan kemudian supportnya, support valid itu ada di 2360. Sekali lagi pandangan daily tidak berubah, tetapi yang bisa saya update dari pandangan daily adalah kalian bisa menggunakan satu alat bantu yaitu trendline. Ya, trendline di sini yang bisa saya update adalah ini juga saya baru lihat, yaitu yang kalian bisa tarik dari low yang ada di tanggal 5 Juli. Ya, ini low di tanggal 5 Juli. Kalau kalian mau pakai ya, kena di 5 Juli, kemudian kena yang ada di tanggal sebelahnya di tanggal 9 Juli. Kalian akan ketemu ini marketnya selalu respect dari trend line-nya. Kemudian untuk yang di atas, kalian bisa pakai trend line yang dari all time high di 17 Juli kena di tanggal 2 Agustus. Kalian hubungkan seperti ini, maka akan kalian dapatkan seperti ini. Nah, ini kalau kalian bentuknya ya ini adalah segitiga. Segitiga ini entah saya lupa sih namanya jujur karena saya nggak terlalu ingat chart pattern ya. Nah, segitiganya ini jadi kalau boleh saya kasih segitiga ya, ini berarti seperti ini. Oke, ini nah ini saya lupa jujur, saya lupa nama patternnya ini apa, apakah ini bullish triangle, apakah ini symmetrical triangle atau apa, jujur saya lupa. Jadi yang penting kalian bisa pakai dari segi time frame daily untuk melihat ini adalah suatu triangle dan ini marketnya sudah merespect 1 2 ya, marketnya sudah merespect sebanyak 2 kali dari segitiganya dan ini marketnya sudah merespect 1 dan ini OTW 2. Jadi jika dia melihat skenario seperti ini, berarti marketnya kan bergerak seperti ini ya, ini low-nya, kemudian ini high-nya, kemudian ini low-nya, kemudian ini high-nya, kemudian ini low-nya, kemudian ini high-nya. Potensial jika dia turun, jika dia potensial turun ya, turun tidak keluar dari zona segitiga, ya udah berarti kemungkinan dia akan low berhenti di sini. Jadi kemungkinan hanya akan tektok di dalam area segitiga. Tapi kalau dia break di atas segitiga, ya udah lebih clear lagi ya kan, karena dari segi daily kalian lihat resisten adalah all time high di 2476 sekitaran ini. Kemudian support valid itu ada di 2360. Jadi ya udah kalau dia break di atas resisten all time high, ya udah dia buat all time high. Kemudian kalau dia break di bawah support validnya, ya kemungkinan dia akan turun sampai ke level 2290 atau bahkan sampai ke 2300 atau bahkan sampai ke ekstrim low validnya yang ada di 2280 bisa ya. Jadi yang penting kalian bisa gambar segitiga untuk saat ini untuk melihat pergerakan XAUUSD-nya jangka panjang seperti apa. Oke, saya lupa ini nama patternnya. Apakah ini symmetrical triangle atau bullish triangle atau apa, jujur saya lupa. Jadi mungkin boleh dibantu di kolom komentar di bawah ya. Kita berdiskusi nih segitiga apa namanya ini, saya lupa jujur. Oke, jadi itu dari segi daily. Dan ini harganya sudah kehantam dari area resisten daily ya. Ini sudah kena dari resisten daily. Boleh nggak kita sell sekarang? Boleh aja. Kalau kalian mau ambil sell berarti stop loss kalian sejauh 247 pip. Silahkan kalau mau instant sell dari segi daily. Tapi yang sekalian lawan dari segi daily adalah candle yang sebesar ini kemarin di hari Senin. Ya, ini hari Senin gede sekali ekornya. Tapi kalau dilihat dari segi candle ekor daily, ini ekor atasnya nggak ada ya, ini ekor atas nggak ada. Jadi saya worry kalau market ini mau naik lebih tinggi, karena yang saya worrykan adalah marketnya itu bisa mengulang kejadian yang ada di tanggal 16 Juli ya. Ketika di tanggal 16 Juli ini kan marketnya ekornya sedikit kemudian lanjut tinggi dengan ekor atas yang kecil sekali ya kan. Kemudian di sini dia membuat all time high baru, bullish marketnya bearish ya kan, menciptakan bearish kemudian drop ke bawah. Nah, yang saya takutkan marketnya itu mengulang kejadian kemarin tanggal 16 Juli ya kan. Berarti ketika marketnya mau mengulang tanggal 16 Juli berarti secara teknikal juga benar ya, ini ada resisten ya kan, ada supply juga dan tadi juga kehalang dari area segitiganya juga ya kan, tuh kena segitiga juga.
Jadi kalau kalian mau instant sell sekarang tapi stop loss kalian 250 pip kalau kalian pengen. Tapi kalau kalian merasa jauh 250 pip adalah risiko yang terlalu besar, sebaiknya jangan ya. Itu dari segi daily, karena sekarang market tuh kena dari area resisten. Dari segi time frame H4 di sini ya tetap ya, ini market juga nggak kemana-mana. Ini kalau kalian lihat ini marketnya ya mana dong ya, ini marketnya diam seperti ini nih, tuh diam di tempat. Belum bisa saya katakan ini marketnya mau turun atau naik. Tapi yang bisa saya kasih tahu dari segi technical, ini marketnya kalau marketnya itu membuat yang namanya apa sih? Aduh, saya lupa di sini. Evening star ya kali ya. Aduh, saya lupa di sini ya. Evening star sih ya. Kalau misalnya di sini marketnya membuat evening star dan kebetulan juga di sini marketnya ada area supply ya, walaupun di sini area supply sudah nggak fresh ya. Karena ini marketnya sudah disentuh sekali kemudian turun. Ini kan masuk tajam kemudian ada, dan ini potensinya bakal bisa reverse. Karena kalau dilihat secara orisinil kan sejauh ini sebenarnya area supply-nya ya. Ini area supply orisinil. Jadi kalau ini marketnya dari segi time frame H4 membentuk evening star ya kalau nggak salah ya. Yang dimana ini marketnya kan bullish, kemudian di sini ada seperti doji bearish dan kemudian dihantam dengan bearish yang besar. Jadi kalau ini lagi 3 jam adalah market membuat evening star, kalau benar ya, berarti kemungkinan nih marketnya bakal turun, dropnya sampai mana? Ya, secara dilihat dari segi time frame H4, ini adalah liquidity di sini. Ya, berarti kemungkinannya market bakal bisa turun untuk mengambil semua level liquidity di time frame H4. Ini termasuk besar sih liquidity-nya ya. Ini level 1, ada 2 level doang dari level liquidity. Yang pertama di 2427, kemudian di paling bawah itu di 2418. Ya, itu area liquidity-nya. Kemudian untuk dari segi support resistance yang bisa saya kasih adalah dari segi time frame H4 yang bisa saya kasih itu sebenarnya sih ini ya, yang di sekitaran 24 ya, 2419 atau enggak di 2420 sih. Tapi kalau dilihat dari segi 24 oke sebentar, kayaknya saya perlu ada 2 gini sih area. Saya lebih baik pakai area sih karena ini H4 lebih respect terhadap area, dia bukan ke satu titik ya. Saya rasa lebih enak untuk mengambil area ini ya. Saya rasa lebih enak untuk mengambil area ini. Berarti ini adalah dari besarnya ya. Besarnya itu dari sini, dari 2415, besar ya, sampai ke 2421,3. Jadi kalau kalian menggenapkan 2415,5 sampai 2421,3 atau enggak, 5 juga sama, beda tipis, oke lah ya. Ini. Jadi potensinya kalau ini drop ya, ini adalah area next supportnya ya. Saya nggak bisa taruh di 2432 seperti biasa karena sekali lagi ini marketnya tidak merespek area ini ya. Ini nggak di respect. Kalian bisa lihat juga ini marketnya malah membuat liquidity. Jadi kalau marketnya mau turun ya, berarti kecenderungannya ini marketnya bakal turun mengambil level 1 dan level 2. Kebetulan ada juga area resistance become supportnya, dan jika itu terjadi ini kemungkinan bakal bisa mantul di sini. Begitu. Oke, itu dari segi time frame H4. Oke, kemudian dari segi time frame H1 sekarang ya. Dari segi time frame H1, ingat di sini adalah original area supply yang sudah saya katakan berulang kali. Ya, ini adalah original area supply-nya yang selalu yang selalu di respect oleh market ya. Nih kalian bisa lihat, dan sekarang di respect oleh market. Nah, sini kalau nge-sell sih sudah telat sedikit sebenarnya. Oke. Kalau dilihat nge-sell sekarang ya resiko sih. Ya di time frame H1 juga kalian bisa kelihatan ini marketnya ya, marketnya di sini membuat liquidity lah di sini ya. Tuh. Ya baru dia naik habis tuh. Jadi kemungkinan jika ini marketnya mau turun, kemungkinan dia akan mengambil area liquidity yang ada di sini. Oke, yang tadi saya buat di sini. Level 1 tuh di 2425, level 2 ada di 2419. Oke. Kemudian untuk area demand sekarang, untuk area demand yang bisa saya kasih adalah, bukan demand, support terdekat dulu ya dari segi time frame H1.
Kalau H4 kan kita lebih pasti ini aja dilihat ya, nggak usah di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah ini saya rasa lebih baik di time frame kecil aja. Dari segi time frame H1 kita bisa lihat dari dari level yang di sini ya. Kita bisa respect untuk area yang di sini. Oke, ini kita bisa respect untuk area yang di sini. Karena ya seperti biasa. Ini adalah support ya. Support di break, kemudian di resistance di break, kemudian menjadi resistance, kemudian resistance di break dan di retest kemudian naik ya kan. Jadi otomatis ini adalah resistance become support yang ada di time frame H1. Kalau lewat dari 2452,75, ya ini genap aja 2452,75 bagaimana? Apakah harga bisa turun selanjutnya? Bisa. Karena kalau dicari ini sebenarnya potensial area demand. Cuman di sini kalau saya lihat ini sih marketnya kemungkinan bakal mantul ya. Ini bakal mantul di sekitaran 2442,75 ya. Ya di sekitaran 2442,75. 2442,75. Tapi sini sih bukan untuk area ngebuy. Karena potensialnya kenapa di sini bukan sebagai area ngebuy? Karena di sini marketnya sudah mengambil candlenya ini sudah mengambil area demandnya. Karena kalau kalian lihat ini ya, ketika terjadi bullish engulfing, ini kan bearish engulfing dihajar dengan bullish engulfing, marketnya itu turun dulu kemudian naik ya. Ketika market turun dulu kemudian naik, di sini marketnya juga turun dulu ya, turun mengambil area demand lagi sekali kemudian baru dia naik. Jadi ibaratnya sudah porsi dari area demand yang ada di sini itu sudah diambil dua kali, yaitu dengan candle yang ada di sini dan candle yang ada di sini. Ya walaupun ini belum kena, tapi bisa saya katakan ini sudah diambil. Jadi kalau market ini mau turun lagi ke 2442, saya rasa itu hanya untuk mantul tipis aja, bukan untuk bisa mantul tinggi. Ya, bukan untuk bisa mantul tinggi. Kemungkinan untuk mantul tingginya adalah di 2452. Ya, di sini. Kalau ada konfirmasi kalian bisa ngebuy, tapi hati-hati, yang kalian lawan ini adalah original area supply dan daily resistance dan juga daily triangle tadi. Ya, hati-hati. Kalau kalian lihatnya di entry di time frame H1, ingat yang kalian lawan adalah daily resistance dan daily segitiga tadi. Oke, yang penting hati-hati aja kalau kalian ingin ngebuy, karena yang kalian lawan adalah time frame besar. Kemudian di bawah 2442 bagaimana? Kalau di bawah 2442 saya lebih prefer langsung aja menuju ke time frame H4 tadi ya, dari 2421 sampai 2415,5. Oke, kalau nge-sell gimana? Kalau nge-sell di sini sudah telat sebenarnya ya. Kalau dicari time frame yang lebih kecil ya. Kalau dicari time frame yang lebih kecil ya 2452 sih kalau dilihat ini bukan sebagai area yang bagus buat ngebuy. Karena nggak ada area demand-nya. Ya, sama kayak tadi ya. Oke, di M30 dan juga di H1 di sini bukan sebagai area demand yang bagus sebenarnya. Karena ini panjang banget ekornya. Ya, ini panjang banget ekornya dan ekor panjang ini berasal dari area demand di 2442. Kemudian di time frame M30 juga sama ya. Jadi nggak bisa saya tumpuk seperti ini ya. Ini kan resistance become support di 2452. Saya nggak bisa tumpuk untuk area demand yang sebesar ini. Ya, ini area demand, kemudian di area demand-nya. Tapi masalahnya, kenapa saya nggak bisa tumpuk? Area demand ini terbentuk gara-gara ini. Jadi saya lebih baik untuk sekalian hanya untuk melihat orisinilnya aja yang ada di 2442. Nggak saya lihat yang ada di 2452 di sini. Tapi kalau kalian mau nge-buy di 2452, it's okay, nggak masalah. Yang penting ada konfirmasinya aja. Untuk nge-sell bagaimana? Untuk nge-sell saya rasa sih untuk nge-sell sekarang itu terlalu berbahaya ya. Karena kalau sekarang kita nge-break turun aja ya lah ya. Di time frame M5 dan juga di M15, M30. Oke, H1 nggak kelihatan. Oke, berarti di M30 kita bisa nge-sell nanti, tapi konfirmasinya di M30 ya. Syaratnya yaitu yang pertama adalah candle close di bawah 2463. Kemudian diikuti oleh di M15, kemudian diikuti oleh M5.
M5 di sini berarti jangan di 2463. Kalau kalian lihat di M5, kalian harus turun sampai ke 2462 di sini. Ya, berarti kisaran dari 2463 sampai 2462 adalah batas kalian kalau ingin nge-sell. Ya, ini adalah supportnya. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi sell, boleh dengan kondisi market itu break di bawah support saat ini. Ya, break support di bawah ini, kalian boleh nge-sell target sampai di 2455 atau enggak sampai 2456, itu it's okay. Sampai ke area support become resistant di sini ataupun sampai ke demand M5 yang ada di sini. Oke, sini. Jadi kalau kalian ingin nge-sell tipis ya dari di bawah 2462 sampai sini aja. Jadi kalau dia break area support di sini, berarti stop loss kalian tergantung ya. Kalau ini adalah swing terakhirnya, berarti stop lossnya kalian taruh di sini dengan target sampai sini. Ini pun nggak terlalu besar ya, 42 pip dan 65 pip, nggak besar-besar banget. Oke, kalau kalian ingin ambil sell di atas ya, di atas di sini, ya resikonya kalian itu besar ya. Tuh sampai 110 pip. Ya, sampai 110 pip, 120 pip bermasalah itu. Jadi kalau kalian ingin sell lebih baik di bawah aja sih, di bawah 2463, 2462. Kalau kalian ingin nge-sell lagi gimana? Nge-sell lagi bisa, tapi dengan kondisi di bawah 2452. Ya, 2452 pun time frame-nya lebih besar ya. Time frame-nya itu di bawah bukan di bawah. Time frame itu dari mulai H1 kemudian lompat ke M5 sih. Ya, ke M5. Dari H1 ke M5, karena kalau lihat dari M15 di sini nggak ada kelihatan kecuali cuma langsung di 2450 dan M30 pun nggak kelihatan. Jadi H1 ya, kalau H1 ini kan terakhir low-nya itu di 2453. Jadi nanti kalau kalian melihat ada candle H1 close di bawah seperti ini, ya seperti ini close-nya ya, anggaplah ya seperti ini. Nah, berarti kemungkinan kalian akan melihat penurunan lebih lanjut mengejar area demand yang ada di 2442 situ. Oke, jadi sekian untuk dari segi technical. Oke, sekarang adalah dari segi fundamentalnya. Nah, mungkin kalian heran ini kenapa marketnya ini bergerak naik gila-gilaan kemarin dari hari Jumat, tidak ada retracement ya kan, mungkin dari hari Kamis ya, Kamis lanjut naik sampai 2414, kemudian di hari Jumat turun sedikit, kemudian naik, tinggi sekali naiknya. Seperti yang sudah saya katakan kemarinnya, no reason sebenarnya gold itu bergerak turun, karena dari segi jika dipandang sebagai aset safe haven, ya udah ini seharusnya naik. No reason sebenarnya kalau ini mau turun gitu kan. Dan kenapa ini naik? Ya karena kalau dilihat ya, kalau gold itu dipandang sebagai risk asset, sebenarnya ini marketnya nggak bakal gerak. Kenapa? Jika kalian bandingkan dengan currency, ya contohnya kayak di indeks dolar, ya mungkin di sini mana dia indeks dolar ya. Jika kalian bandingkan dengan indeks dolar pun nggak gerak, ya. Indeks dolar nggak gerak. Jika kalian juga bandingkan dengan euro USD, ini pun nggak gerak, ya. Pound USD geraknya juga tipis. Jadi bisa saya katakan kalau di XAU USD dipandang sebagai risk asset, sebenarnya ini nggak bakal gerak. Geraknya pun ya cuma ya 100 pip bolak-balik, mungkin daily pun mungkin hanya candlenya kecil-kecil. Tapi sekali lagi, gold kan itu bisa dipandang sebagai dua, yaitu sebagai risk asset dan juga sebagai safe haven. Nah, karena risk asset itu tidak bermain pada hari-hari kemarin, ya udah market itu shifting untuk melihat XAU USD sebagai safe haven. Ya. Ketika shifting sebagai aset safe haven, berarti kalau kita lihat ya sebenarnya key level yang di break dengan tidak ada retracement, berarti itu menandakan bahwa market itu shifting dari yang risk asset menjadi safe haven asset. Safe haven asetnya karena gara-gara kemarin ya kan kita tahu bahwa geopolitik di Timur Tengah itu kembali memanas lagi ya. Ada rudal dari Iran, Israel, wah panjang lah ya, itu kalian bisa cari sendiri di berita-berita website gitu kan. Dipandang sebagai safe haven asset sehingga ini naik. Tetapi ini sekarang sudah ketabrak resistance daily, ya. Dan ingat, ini kita masih dalam kuartal ketiga, pertengahan kuartal ketiga. Minggu depan adalah minggu depan adalah akhir dari kuartal ketiga, dan minggu depan adalah potensialnya terjadi pemotongan suku bunga dari The Fed, ya. Dan hari ini
kita ada berita yang namanya dari Core PPI. Core PPI sih saya rasa nggak bakal terlalu mengejutkan market sih seharusnya, karena yang lebih besar adalah besok. Besok adalah news tentang CPI di Amerika. Ketika besok ada news dari segi CPI di Amerika, benar-benar akan bisa menggoncangkan market ya. Ini bakal benar-benar bisa menggoncangkan market. Kenapa? Karena kalian mungkin bisa cari dulu ya tentang bukan berita sih, sedikit ini bukan informasi, sedikit ilmu tentang apa itu resesi dan apa syarat terjadinya resesi, ya kan? Dan resesi sama deflasi. Deflasi atau apa ya? Saya lupa. Mungkin nanti saya update lagi lah ya. Intinya supaya kalian tidak heboh, mungkin kalian cari dulu tentang apa itu resesi, syarat terjadinya resesi seperti apa, dan bagaimana syarat dan faktor penentu terjadinya resesi. Ya, jadi dengan demikian kalian juga bisa belajar sedikit tentang ekonomi di Amerika saat ini. Ya, ingat, jika besok ini CPI-nya meledak, ya, CPI meledak, wah itu luar biasa. Lagi satu lah ya, kalian bisa belajar itu tentang pendekatan bank sentral ya, tentang kata-kata soft landing dan juga hard landing. Nah, itu kalian bisa cari sendiri di Google ya. Berarti yang pertama adalah resesi, kemudian adalah deflasi, kemudian ada soft landing dan juga hard landing. Jadi kalian pelajari itu, nanti kita bisa diskusi bersama tentang fundamental yang ada di Amerika. Ya, jadi supaya besok pada saat data CPI keluar kalian nggak kaget. Ya, hari ini kita cuma ada data PPI doang, besok baru kita ada data CPI. Dan besok baru kemungkinan marketnya akan meledak. Kalau worst case-nya, ya worst case adalah besok market bisa meledak. Semua market, nggak peduli apapun itu. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.